Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan warga di Kabupaten Cilacap saling berdesakan berebut gunungan berupa telur asin dan hasil bumi. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga desa Tegal Giri, Kabupaten Boyolali cuci bendera merah putih. Dari hobi jadi rezeki, seorang peternak di Kota Semarang sukses budidaya kelinci hias di halaman rumahnya. Kuliah di luar negeri masih menjadi impian bagi banyak siswa SMA di Indonesia. Di Kota Semarang ada pameran berskala internasional untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ratusan warga asal Kota Semarang dan sekitarnya menghadiri pameran pendidikan internasional di salah satu mal di Kota Semarang Sabtu lalu. Di pameran International Educational Expo 2023 setidaknya ada 24 wakil dari universitas ternama di dunia. Acara dibuka untuk umum dan gratis ini berfungsi memberikan informasi lengkap kepada masyarakat khususnya para pelajar di Indonesia dalam melanjutkan impian studi ke luar negeri. Di sini masyarakat khususnya para pelajar dapat berkonsultasi secara langsung di stand perwakilan kampus dari universitas terkenal di dunia mulai dari persyaratan, biaya studi, biaya hidup hingga beasiswa. Kita mendatangkan dari berbagai macam university di luar negeri, ada dari Singapura, Malaysia, Australia, ada dari UK, ada dari US gitu untuk datang ke Semarang. Jadi students atau para calon mahasiswa itu bisa datang langsung di tempat ini, mereka bisa konsultasi mau ambil jurusan apa, syaratnya apa sampai nanti mereka berangkat. Sebenarnya beragam sih, ada juga anak-anak kelas 3, lebih banyak sih anak kelas 12 ya, soalnya kan mereka yang prepare untuk habis lulus kuliah ke luar negeri gitu kan. Mayoritas pengunjung pameran pendidikan merupakan siswa kelas 12, namun ada juga siswa kelas 10 dan 11 dan juga mahasiswa S1 untuk melanjutkan ke jenjang S2. Di sini dalam rangka saya untuk konsultasi mengenai sekolah yang saya tuju ke sekolah berikutnya. Ini kan saya masih SMA, jadi untuk jenjang berikutnya kan masih ada ruang waktu jadinya. Di kelas 11, 12 itu kan masih banyak kuliah. Terus jadi saya kesini untuk konsultasi mengenai pendidikan sekolah selanjutnya. Kalau saya sih, saya sendiri pengennya di Singapura soalnya dekat rumah di sini. Singapura, Malaysia, dan Australia masih menjadi negara tujuan terfavorit untuk melanjutkan studi. Tak hanya dekat dengan tanah air, kualitas pendidikan di negara tersebut juga dikenal bagus. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Dari hobi jadi rezeki. Ya, peternak Kota Semarang sukses budidaya kelinci hias di halaman rumahnya. Tak tanggung-tanggung, cuan dari budidaya kelinci tersebut hingga mencapai 8 juta per bulannya. Kandang-kandang kelinci yang lucu-lucu ini dibuat tidak jauh dari rumah. Berawal dari hobi memelihara kelinci, kini telah berbuah manis. Dari kandang-kandang di pekarangan rumah Jalan Candi Penataran Raya, Kalipancur, Kota Semarang, telah lahir kelinci-kelinci lucu. Ada kelinci rek, kelinci Holland Look, kelinci Fuzzy Look, kelinci New Zealand. Semuanya sangat mengemaskan dan lucu ya. Ya, kelinci-kelinci hias ini adalah milik Agus Santoso, warga Kalipancur, Kota Semarang. Ia sudah meneliti usaha budidaya kelinci hias selama 21 tahun. Sedikitnya ada 50 ekor kelinci hias yang dikembangbiakan dan dijual. Dalam sekali reproduksi, kelinci bisa melahirkan 4 hingga 8 anakan, sehingga perkembangan lebih cepat. Dan yang saya sebut tadi ya, rek paling banyak rek. Paling banyak peminatnya itu rek, bulu karpet. Karena ya mungkin dari kualitas bulunya kan beda dari jenis yang lain mas. Kualitas bulunya lebih halus kayak bulu kayak karpet gitu. Ini banyak peminatnya. Sama varian warnanya kan juga macam-macam untuk variasi. Jadi tidak bosan. Harganya lebih terjangkau atau gimana? Harganya juga lebih terjangkau. Dari kalangan menengah ke bawah pun masih mampu beli kan. Untuk perawatannya terbilang mudah. Cukup diberi makan 2 kali sehari dan kandang harus bersih. Dari hasil budidaya dan jual beli kelinci hias tersebut, Agus bisa menghasilkan cuan 4 juta hingga 8 juta rupiah per bulannya.
Kebanyakan para pelanggan memilih kelinci jenis rek di mana kualitas bulu lebih bagus layaknya karpet, varian warna lebih lengkap, dan harga lebih terjangkau. Harga kelinci hias bervariasi mulai dari Rp50.000 per ekor hingga jutaan rupiah per ekornya, tergantung jenis dan umur kelinci tersebut. Aku main kelinci itu merintis dari awal tuh 21 tahun sampai sekarang. Untuk omset rata-rata per bulan? Itu sih tergantung rame sepinya sih Mas. Kalau rame ya pernah sih paling banyak itu 8,4. 8,4 itu bersih dalam jangka 1 bulan. Kalau pas sepinya ya paling separuhnya lah Mas. Tak hanya budidaya kelinci yang mendatangkan omset jutaan rupiah setiap bulan, namun urin dan kotoran kelinci juga dimanfaatkan oleh Agus untuk dijadikan pupuk tanaman dan dijual. Satu karung pupuk kelinci tersebut dijual Rp10.000. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Keterbatasan fisik bukan penghalang bagi pria asal desa Tegal Waton, Kabupaten Semarang untuk berkarya. Sehari-harinya selain menjual mainan anak-anak, ternyata ia juga mampu menghasilkan beragam batik corak unik dan menarik. Satu kain batik dengan motif sederhana dapat diselesaikannya dalam waktu 4 hari saja. Aneka batik indah warna-warni ini dihasilkan oleh Kliwon, warga desa Tegal Waton, Kabupaten Semarang. Meskipun penyandang kebutuhan khusus dan awalnya tidak bisa menggambar, Kliwon tidak berhenti berkreasi. Pria yang sehari-hari menjual mainan anak-anak ini justru mampu menghasilkan kerajinan batik corak. Kliwon sempat mengikuti pelatihan membatik bagi komunitas difabel guna menunjang bakatnya. Ya, dulunya nggak tertarik karena nggak bisa menggambar. Terus akhirnya kok bisa jadi tertarik? Dipaksa teman. Jadi di sana itu bisa. Belajar khusus atau otodidak aja bisa sendiri? Ada pembelajaran sendiri nggak? Iya, iya ada pelatihan. Biasanya dilatih apa aja Pak bisa? Iya pelatihan batik itu. Ngapain aja Pak bisa dilatih? Ya nyandeng, mewarnai, tuh. Lorot, menghilangkan malam. Pembuatan batik yang ditekuni Kliwon butuh ketelitian dan kesabaran. Guna menghasilkan satu kain batik dengan motif sederhana butuh waktu 4 hari, sedangkan batik dengan motif rumit banyak corak butuh 7 hari. Pembuatan batik karya Kliwon diawali dengan desain pada kain putih ukuran 2 meter. Selanjutnya mencanting dengan cairan malam sesuai gambar pola desain. Saat mencanting harus teliti dan hati-hati. Cairan malam jangan sampai luber. Tahap berikutnya pewarnaan dengan busa spons serta cat pewarna kain. Selesai seluruh permukaan diwarnai secara merata, kain batik dijemur hingga warna mengering. Agar tidak pudar atau luntur, warna direkatkan dengan cairan water glass. Setelah warna merekat, kain batik dipanaskan dengan perebusan selama 10 menit agar kain lentur, tidak kaku dan menghilangkan sisa malam. Memasuki proses akhir, kain batik dibilas kemudian dijemur. Satu kain batik ukuran 2 meter dijual dengan harga variatif, mulai Rp150.000 sampai Rp500.000, tergantung motif atau corak warna dan tingkat kesulitan pembuatan. Sayangnya, Kliwon menemui kendala dalam pengembangan kerajinan batik ini, yaitu modal serta pemasaran. Kain-kain cantik ini merupakan hasil karya dari Pak Kliwon, warga desa Tegal Waton, Kabupaten Semarang. Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Pak Kliwon bukan menjadi halangan untuk mengembangkan kreativitas. Pak Kliwon sudah menekuni proses pembuatan batik khas Tegal Waton ini cukup lama, hampir 2 tahun. Karena itu, potensi yang dimiliki oleh Pak Kliwon sangat perlu dikembangkan, termasuk dalam pemberian modal sekaligus memasarkan hasil kerajinan batik Pak Kliwon. Biasanya di waktu senggang, Kliwon mengunjungi balai latihan tempat dirinya pernah berlatih membatik. Kliwon antusias membantu pelatihan serta menginspirasi teman-teman difabel belajar membatik. Tempat pelatihan ini didirikan tahun 2017 bulan 7. Jadi mulai bulan September 2017 pelatihan-pelatihan untuk para difabel dimulai di sini. Saya merasa galau melihat
orang-orang difabel yang tidak bisa bekerja, ya, belum bisa mandiri. Karena itu saya mengharapkan dengan adanya tempat pelatihan ini mereka bisa berlatih secara gratis supaya mereka memiliki keterampilan untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi. Kami biasa melatih, lalu terus memantau kalau ada yang perlu dilatih kembali, ditingkatkan kemampuannya, kita latih kembali. Lalu ketika mereka sudah bisa memproduksi sesuai dengan keterampilan yang mereka ikuti pelatihannya di sini, kita bantu juga untuk memasarkan. Ada kendala nggak dalam melatih kaum difabel? Sebetulnya kendala nggak ada ya, karena mungkin saya juga pernah basic untuk mengajar ya untuk anak-anak kecil. Jadi sebetulnya cuma ketelatenan, kita harus tahu kekurangan mereka di mana. Jadi kita pengennya dengan kekurangan itu kita jadikan sebuah kelebihan gitu aja. Jadi kita pengennya difabel yang capable gitu. Kalau Pak Kliwon sebetulnya karena saya lihat dari pertama kali dia untuk materi dasar, pelatihan dasar, cantingannya halus karena mereka punya ketelatenan yang lebih dibandingkan teman-teman yang satu angkatan. Kita biasanya pas mungkin pelatihan atau workshop itu pendekatan yang lebih personal ya. Misalnya pindah ke sana, pindah ke sini, oh ini karakternya seperti ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Nah itu nanti kita istilahnya ke sistem mengajar selanjutnya menyesuaikan. Istilahnya apa yang mereka mampu dan apa yang mereka mau. Apapun kreativitas yang dihasilkan komunitas difabel ini sudah sepantasnya perlu dikembangkan, termasuk batik karya Pak Kliwon, sebagai upaya pelestarian budaya lokal sekaligus memberikan motivasi bagi masyarakat luas. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.